Baik, kami mahasiswa Undana jurusan Administrasi Bisnis akan mempresentasikan makalah manajemen strategis kami tentang analisis situasi dan strategi perusahaan. Pemateri pertama saya Maria Ihung, yang kedua Nicholas Jogo, yang ketiga Maria Maharani. Baik, yang pertama analisis situasi SWOT. Analisis SWOT harus mengidentifikasi kompetensi langka perusahaan, yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan cara unggul yang mereka gunakan. Yang pertama, menghasilkan ringkasan analisis faktor-faktor strategis. Yang ke A, daftarkan item-item EVAS dan IVAS yang paling penting dalam kolom faktor strategis kunci. Tunjukkan mana yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ke B, tinjaulah bobot yang diberikan untuk faktor-faktor dalam tabel EVAS dan IVAS tersebut dan sesuaikan jika perlu sehingga jumlah total pada kolom bobot EVAS dan IVAS mencapai angka 100. Yang ke C, masukkan pada kolom peringkat yang diberikan manajemen perusahaan terhadap setiap faktor dari tabel EVAS dan IVAS. Yang ke D, kalikan bobot dengan peringkat untuk menghasilkan jumlah pada kolom skor berbobot. Yang ke E, berikan tanda X dalam kolom durasi untuk menunjukkan apakah satu faktor memiliki horizon waktu jangka pendek lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, jangka panjang lebih dari 3 tahun. Yang ke F, berikan keterangan untuk masing-masing faktor dari tabel EVAS dan IVAS. Yang kedua, menemukan ceruk yang menjanjikan. Ceruk yang menjanjikan adalah kekuatan bersaing khusus yang dimiliki perusahaan yang sangat sesuai dengan lingkungan internal dan eksternalnya yang tidak mungkin dihadapi oleh perusahaan lain. Materi yang kedua, meninjau misi dan tujuan perusahaan. B.B. Tregoe dan C.W. Zimmerman menekankan pentingnya langkah ini. Ketika membuat keputusan, ada kecenderungan umum untuk berkonsentrasi hanya pada alternatif-alternatif saja, kemungkinan tindakan daripada tujuan yang ingin kita capai. Akan ada kesenjangan perencanaan antara tujuan yang direncanakan dengan yang dicapai. Apabila kesenjangan tersebut terjadi, manajemen harus mengubah strategi untuk meningkatkan kinerja atau menurunkan tujuan yang akan dicapai agar lebih realistis. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yang bersifat konstan terhadap tujuan-tujuan untuk memastikan manfaatnya. Strategi perusahaan menentukan yang pertama orientasi perusahaan terhadap pertumbuhan dan industri atau pasar yang dimasuki. Strategi perusahaan mewujudkan 3 orientasi umum, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pengurangan. Strategi perusahaan dalam perusahaan bisnis tunggal. Dari analisis SWOT, para manajer strategis dalam perusahaan seperti itu dapat mengkonsolidasi faktor-faktor eksternal strategis atau peluang dan ancaman di bawah kategori daya tarik industri. Mereka juga dapat mengkonsolidasi faktor internal atau kekuatan dan kelemahan di bawah kategori posisi kompetitif. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Konsentrasi melalui integrasi vertikal. Pertumbuhan melalui konsentrasi dalam industri perusahaan yang sekarang dapat dicapai melalui integrasi vertikal, yaitu mengambil alih fungsi yang semula dilakukan oleh pemasok atau integrasi ke belakang atau oleh distributor integrasi ke depan. Strategi ini logis untuk perusahaan atau unit bisnis dengan posisi bersaing yang kuat di dalam industri yang menarik. Memberi konsentrasi melalui integrasi horizontal pertumbuhan. Perusahaan yang dilakukan dengan berkontribusi pada industri yang sekarang dapat dicapai melalui integrasi horizontal, yaitu dengan cara memperluas kegiatan-kegiatan perusahaan ke dalam lokasi geografi yang berbeda dan atau dengan menambah rentang produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar. Yang berikut, diversifikasi konsentris. Pertumbuhan melalui diversifikasi ke dalam industri yang berkaitan merupakan strategi perusahaan yang tepat apabila perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat tetapi daya tarik industri rendah. Diversifikasi konglomerat. Pertumbuhan melalui diversifikasi
keluar dari perusahaan industri dan mau dalam industri yang tidak berkaitan. Merupakan strategi perusahaan yang cocok apabila posisi kompetitif perusahaan rata-rata dan daya tarik industri rendah. Yang ketiga, kontroversi dalam strategi pertumbuhan. Diversifikasi konsentris versus konglomerat. Kemungkinan pasar diversifikasi konsentris versus konglomerat. Kemungkinan besar diversifikasi konsentris dan konglomerat sama-sama merupakan strategi yang berharga bagi pertumbuhan perusahaan, tapi juga cukup berhasil dalam situasi berbeda. Perusahaan dengan posisi kompetitif rata-rata karena itu harus menjadi lebih baik dengan melakukan diversifikasi ke suatu industri yang tidak berkaitan. Yang berikut pertumbuhan eksternal versus internal. Perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan strategi perusahaan baik konsentrasi atau diversifikasi melalui pengembangan internal per produk dan jasa-jasa baru atau melalui akses eksternal, merger dan usaha bersama. Yang berikut kebangkrutan atau likuidasi. Ketika sebuah perusahaan mendapati dirinya dalam situasi terburuk yang mungkin terjadi dengan posisi kompetitif yang lemah dan daya tarik industri yang rendah. Alternatif keputusan manajemen menjadi terbatas dan semuanya tidak nyaman. Yang berikut strategi perusahaan pada perusahaan multibisnis. Untuk perusahaan multibisnis, bagian kunci dari suatu strategi perusahaan berhubungan dengan manajemen berbagai macam produknya dan berbagai unit bisnis dalam beberapa industri. Tugas utama kantor pusat perusahaan adalah yang pertama, mengalokasi sumber daya finansial di antara unit bisnis untuk mendorong pertumbuhan menyeluruh perusahaan. Dan yang kedua, membantu kerjasama di antara unit-unit agar tercapai sinergi dan selanjutnya laba perusahaan yang lebih tinggi. Yang berikut analisis portofolio. Manajemen puncak memandang unit bisnis mereka sebagai gerakan investasi yang membentuk portofolio investasi yang harus disulap manajemen puncak untuk menjamin hasil terbaik dari investasi perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa esensi dari pengambil keputusan strategis adalah teralokasinya sumber daya pada suatu proyek dan mengabaikan yang lain. Yang berikut 4 sel matriks pertumbuhan bangsa BCG. Matriks pertumbuhan bangsa memiliki banyak persamaan dengan daur hidup produk. Sekian. Baik, berikutnya mengenai layer bisnis key dengan 9 sel. Langkah-langkah berikut yang dianjurkan untuk memposisikan lini produk atau unit bisnis pada matriks key. Yang pertama, pilih kriteria untuk menilai industri bagi setiap lini produk atau unit bisnis. Yang kedua, pilih faktor-faktor kunci yang dibutuhkan agar sukses pada setiap lini produk atau unit bisnis. Yang ketiga, letakkan tiap posisi lini produk atau unit bisnis pada matriks tersebut. Yang keempat, letakkan portofolio masa depan perusahaan dengan anggapan bahwa strategi perusahaan dan bisnis saat ini tidak akan berubah. Berikutnya, matriks evolusi produk atau pasar 15 sel. Matriks ini melibatkan jenis-jenis produk atau unit bisnis berkembang yang tidak dapat ditunjukkan dengan mudah pada matriks KE atau G. Berikutnya adalah keunggulan dan keterbatasan analisis portofolio. Antara lain yang pertama, analisis portofolio mendorong manajemen puncak untuk mengevaluasi tiap bisnis secara individu, untuk menetapkan serta mengalokasikan sumber daya untuknya. Yang kedua, analisis portofolio merancang penggunaan data eksternal untuk melengkapi penilaian manajemen. Yang ketiga, analisis portofolio memunculkan hal mengenai ketersediaan aliran kas dan hal pertumbuhan. Yang keempat, representasi grafisnya memperbunda interpretasi dan komunikasi. Selanjutnya, beberapa perusahaan telah mengurangi penggunaan analisis portofolio karena adanya beberapa keterbatasan. Yang pertama, menentukan segmen-segmen produk atau pasar tidaklah mudah. Yang kedua, menggunakan strategi standar dapat mengakibatkan melewatkannya peluang-peluang atau menjadi tidak praktis. Yang ketiga, adanya ilusi kekuatan ilmiah untuk menutupi kenyataan bahwa posisi-posisi biasanya didasarkan pada penilaian yang subjektif. Yang keempat, penggunaan istilah-istilah seperti cash cow dan dog dapat mengarahkan kepada prediksi-prediksi yang sangat tergantung
pada individu masing-masing. Yang kelima, tidak selalu mungkin untuk menentukan apa yang membuat suatu industri dinilai atraktif atau menentukan pada tahap apa sebuah produk dalam daur hidupnya. Yang keenam, mengikuti resep metode portfolio dengan naif pada kenyataannya agar mengurangi laba apabila digunakan dengan tidak tepat. Berikutnya, pembuatan matriks SWOT atau biasa dikenal dengan TOWS. Matriks SWOT atau TOWS menggambarkan bagaimana manajemen dapat mencocokkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan tertentu dengan kekuatan dan kelemahan internalnya untuk menghasilkan 4 strategi alternatif. Sekian dan terima kasih.